Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti mengejar-ngejar mantan. Saat itulah mantan gak bisa berhenti mengejar-ngejar kamu. Sekarang kita terus tuh ngejar-ngejar mantan ya. Tapi hasilnya mantan semakin menjauh, mantan semakin sulit untuk bisa kita dapatkan. Bukannya kemudian dia jatuh cinta kembali kepada kita, mantan justru merasa kehadiran kita adalah gangguan bagi hidupnya. Kalau sudah melihat kita, mendengarkan suara kita, bawaannya mantan pengennya marah-marah terus. Jadi ketika kita terus mengejar-ngejar mantan, mantan akan semakin menjauh dan semakin sulit untuk bisa kita dapatkan kembali. Itu yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sekarang apa yang belum pernah kita lakukan? Berhenti mengejar-ngejar dia. Mengejar-ngejar itu seperti apa? Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Terus ke rumah dia, walaupun begitu sepeda motor kita baru nongol, di pertigaan dekat rumahnya tetangganya sudah mengusir kita semua. Ya, kita terus mendatangi tempat dia bekerja, walaupun ketika kita nongol begitu, teman-teman kerjanya sudah mengusir kita. Setiap kita ganti nomor telepon kita, mantan angkat teleponnya, kita telepon. Yang terjadi, dia tutup dan dia blokir nomor telepon kita yang baru. Dan terus saja seperti itu. Ya, ribuan kali kita buat akun media sosial yang baru agar bisa berteman dengan mantan di media sosialnya. Begitu dia tahu itu akun media sosial kita, yang dia lakukan adalah memblokir media sosial kita yang baru. Nah, jadi itu tuh namanya ngejar-ngejar ya. Dan itulah yang kemudian membuat mantan semakin menjauhi kita. Yang belum pernah kita lakukan sekarang adalah berhenti mengejar-ngejar mantan. Kita kan belum tahu tuh apa yang akan terjadi ketika kita berhenti mengejar-ngejar dia. Yang kita tahu bahwa ketika mantan kita kejar-kejar, bukannya kita dapatkan, dia semakin menjauh dari kita. Nah, menarik ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang nih ya, ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, manfaatnya kan banyak. Kita bisa menata hidup kita kembali. Kita bisa bekerja dengan fokus, kita punya waktu yang banyak untuk bekerja, menekuni hobi kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa berkarya. Ya. Yang kedua, ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, mantan punya kesempatan untuk merindukan kita. Sekarang bagaimana dia mau merindukan kita? Kalau kita nongol terus, kalau kita muncul terus, kalau kita mengganggu kehidupannya terus. Ya, maka wajar kalau mantan tidak pernah merindukan kita lagi karena kita selalu hadir sebagai gangguan di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita berhenti mengejar-ngejar dia, dia akan memulai fase kehidupan yang baru. Di situ dia akan mulai merasakan kesepian. Di situ dia akan mulai membandingkan. Oh, dulu saat masih bersama kita rasanya begini. Oh, ketika dia sendirian rasanya seperti ini.
maka disitulah dia akan belajar untuk bisa merindukan kita. Pertanyaannya kemudian, kalau kita berhenti mengejar-ngejar mantan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Banyak. Tadi kita bisa menata hidup kita bisa bekerja dengan fokus ya. Kita bisa memperbanyak doa-doa kita dan kita bisa mengejar-ngejar keselamatan, mengejar kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi mengejar kehidupan akhirat itu caranya bagaimana? Ibadah, berdoa, amal saleh diperbanyak. Nah, itu namanya kita mengejar keselamatan hidup di akhirat. Dan orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka dunia yang akan datang mengejar-ngejar dia. Dunia itu ya termasuk mantan. Ya, ada orang begitu dia kejar-kejar, misal apa? Mengejar-ngejar popularitas. Tidak pernah bisa dia dapatkan. Karena niat di dalam hatinya mencari popularitas. Menjadi populer, oke saja. Tapi tujuannya manfaat. Ya, menyebarkan kebaikan. Menyebarkan manfaat untuk banyak orang. Tujuannya apa? Agar mendapatkan pahala dari kebaikan yang bisa dia bagikan untuk begitu banyak orang. Nah, maka otomatis popularitas akan dia dapatkan. Jadi seperti orang yang menanam padi itu ya. Kalau padi itu kita ilustrasikan sebagai kehidupan akhirat. Orang yang menanam padi, otomatis di sekelilingnya akan tumbuh rumput. Nah, rumput itu bisa kita ilustrasikan sebagai kehidupan dunia. Menanam padi, otomatis rumput akan tumbuh di sekelilingnya. Ya, mengejar akhirat, otomatis dunia juga dia dapatkan. Tapi kita banyak ya, menanam rumput. Wah, menanam rumput itu susahnya luar biasa. Seperti misalnya menanam rumput untuk lapangan sepak bola, apalagi yang standar internasional. Wah, itu sulit tuh. Perawatan rumput itu biayanya besar tuh. Ada sarjana dalam bidang pertanian yang mendampingi itu ya. Kemudian ada tenaga kerja yang cukup banyak untuk membersihkan rumput-rumput yang tidak diinginkan, menjaga ketinggiannya, ya, kemudian mengairi itu ya. Setiap hari itu kita lihat tuh diairi pakai pompa air yang berputar itu ya. Menanam rumput itu susah ya. Saya juga menanam rumput nih di halaman rumah itu, enggak tumbuh-tumbuh ya. Begitu. Jadi menanam rumput itu ternyata susah. Kan pengen tuh halaman kelihatan hijau ya. Tapi karena dipakai juga nih sebagai tempat parkir mobil ya, rumputnya hilang. Jadi mengejar-ngejar dunia saja itu lebih sering dunia tidak bisa kita dapatkan, tetapi ketika yang kita kejar adalah akhirat. Kita bekerja, kita dapat uang, kita bisa menabung, kita bisa menyimpan uang untuk menunaikan ibadah haji, kan tujuannya akhirat. Kita bisa bersedekah, kita bisa membayarkan zakat, itu pekerjaan kita akan betul-betul menjadi pekerjaan yang berkah. Karena kita bekerja untuk tujuan akhirat. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya khammahu, faraqallahu alaihi amrohu, wa ja'ala faqrohu baina ainaihi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrohu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia, kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia
akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya. Nah, jadi ketika yang kita kejar sekarang adalah akhirat, seperti caranya tadi, ya. Kita bekerja untuk ibadah, agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa menabung untuk ibadah haji dan seterusnya. Maka ketika yang kita kejar adalah akhirat, maka dunia yang akan mendatangi kita. Tetapi ketika yang kita kejar-kejar adalah mantan, maka mantan akan terus menjauhi kita. Ketika yang kita kejar adalah akhirat, maka dunia termasuk mantan yang akan datang mengejar-ngejar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.